Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Debbie. Di video kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 9. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi yang baru saja gabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan juga klik lonceng supaya kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan sebelum kita lanjutkan, nanti di akhir video ini akan ada kuis atau pertanyaan, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap pantau video dari awal sampai akhir supaya kalian bisa menjawab pertanyaannya. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran yang kelima. Di sini ada Ayu bernyanyi, hijau rumahku, hijau bumiku. Nada dasar dari lagu ini adalah C sama dengan Do. Biramanya 4/4. Lagu ini bertemakan tentang lingkungan. Ya, tentang lingkungan, yaitu hijaunya rumahku dan hijaunya bumiku. Seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjutkan saja ke berikutnya. Ayo membaca. Nah, pada bacaan ini Penny begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, ini perlu kita garis bawahi teman-teman. Jadi petani itu kebanyakan tinggalnya di sini, di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan dari hasil perikanan. Berikut berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung kepada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karenanya pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru di masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut di Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di
Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Kalau di Jawa Tengah itu ada Karimun Jawa, teman-teman. Kalau kalian ingin berlibur, berliburlah ke Karimun Jawa. Itu sama indahnya dengan Raja Ampat, tapi memang lebih indah Raja Ampat sih. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Yang keempat, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Sekitar kita juga ada, yaitu di Gunung Lawu ya, di Karanganyar, Tawangmangu. Nah, itu di sana juga lahan pertaniannya itu sangat cocok untuk wisata, untuk perkebunan. Nah, itu juga cocok untuk pariwisata dan juga lahan pertanian. Sebagian besar sayur-sayuran dan buah-buahan itu berasal dari sana, teman-teman. Jadi pagi-pagi itu saya pernah jam 3 pagi di sana itu pasarnya ramai sekali, banyak sekali mobil mobil pick up kayak gitu, ngangkut itu namanya pasir, ngangkut sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sampai di Sukoharjo itu sayur-sayurannya benar-benar fresh. Kemudian yang kelima, masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter. Ini ya teman-teman, perlu kita garis bawahi bahwa dataran rendah itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai di pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman semua, pesan saya adalah jagalah bumi kita, jagalah rumah kita, jagalah lingkungan kita supaya tetap hijau, karena kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan, tanpa makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dan jangan sekali-kali kita berburu secara liar, karena itu akan merubah atau menghancurkan ekosistem, menghancurkan rantai makanan di bumi ini, sehingga sangat kacau. Itu teman-teman, jangan lupa untuk diklik like dan juga share,
ke teman yang lain supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang yang lebih banyak. Dan jangan lupa setelah ini dijawab ya pertanyaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.